Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran bab yang ketiga. Setelah kemarin kita sudah membahas bab pertama tentang Asmaul Husna dan bab kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami kedua bab tersebut. Nah, hari ini kita masuk pembahasan ketiga atau bab ketiga yang judulnya tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa awal belajar. Kalian bisa iringi Bapak. Kita mulai dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Nah, setelah kita membaca doa awal belajar, dan doa itu setiap pagi di sekolah kita Spentura itu dibaca seperti itu caranya. Nah, setelah kalian membaca doa, silahkan kalian baca surah-surah pendek yang kalian hafal. Kemudian kalau sudah, silahkan kalian buka buku painya di halaman 32. Nah, jadi halaman 31, 32. Di situ disebutkan sebuah hadis, At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Bisa kalian lihat peta konsep yang ada di buku. Yang kita bahas hari ini itu tentang thaharah atau bersuci menurut ajaran Islam. Nah, nanti kita akan mempelajari dan memahami ketentuan tentang thaharah. Kemudian kalian disuruh mempraktikkan cara berthaharah, dan kalian juga akan mempelajari tentang hikmah
memahami toharoh itu, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan perilaku suci atau bersih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai dengan pengertian toharoh. Ya, toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan dari najis. Kemudian toharoh adalah membersihkan badan, pakaian, tempat daripada hadas dan najis. Nah, jadi ada dua macam yang harus kita sucikan. Pertama, kita harus suci dari hadas, dan kedua, kita juga harus suci dari najis. Lalu kita akan membahas lagi pengertian hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak sahnya dia melaksanakan sholat, tawaf, atau ibadah yang lainnya. Nah, sedangkan najis itu adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang namanya hadas itu sebuah keadaan. Kalau najis itu adalah kotorannya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, toharoh atau bersuci itu meliputi dua hal. Yang pertama, toharoh atau bersuci dari najis. Yang kedua, toharoh atau bersuci daripada hadas. Lalu apa itu toharoh dari najis? Toharoh dari najis itu berarti kita membersihkan sesuatu daripada najis. Bisa itu badan kita yang terkena najis, atau pakaian, atau tempat, ataupun lingkungan yang menjadi tempat ibadah itu harus kita bersihkan dari najis. Nah, sedangkan toharoh dari hadas, kita membersihkan diri daripada hadas. Lalu ada pertanyaan, kita harus bersuci dari najis. Najis itu apa saja, Pak? Nah, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Nanti satu macam ada contohnya. Contoh, misalkan yang namanya najis itu air kencing, atau kotoran hewan, atau darah. Nah, itu nanti termasuk ke kategori najis yang mana? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, najis itu ada 3 macam. Pertama, najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis yang sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Di situ tulisannya mughalladah ya. Tapi kalau dibaca itu pakai dha dalam bahasa Arabnya. Najis mughalladhah atau najis yang besar. Memangnya kenapa, Pak, najis itu sampai dibagi menjadi 3 macam? Nah, karena setiap najis itu beda najisnya, beda juga cara mensucikannya. Nah, mari kita awali dengan najis yang pertama, kategori najis mukhaffafah dan cara mensucikannya bagaimana. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Nah, contoh najis mukhaffafah seperti air seni atau air kencing bayinya laki-laki, dan bayi laki-laki tersebut belum berumur 2 tahun, kemudian belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi bayi tersebut laki-laki, umurnya belum 2 tahun, dan cuma minum air susu ibunya. Kemudian bayi tersebut kencing. Nah, maka kencing bayi tersebut disebut dengan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah, untuk najis mukhaffafah ini
Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis, baik itu tubuh yang terkena kencing bayi tadi atau itu lantai, maka harus kita sucikan dengan cara memercikkan atau mengusapkan air saja. Nah, lalu apakah najis tersebut sudah dikatakan suci kalau sudah dipercikan air? Iya. Jawabannya, najis tersebut sudah menjadi suci hanya dengan cara kita percikan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis tadi. Tentunya najisnya sudah dibuang ya, atau air kencingnya sudah dikeringkan dulu baru dipercikan air atau diusapkan air. Nah, itu cara mensucikan najis mukhaffafah. Dan cuma itu yang dinamakan najis mukhaffafah, tidak ada yang lain. Baik, selanjutnya najis mutawassithah atau najis yang pertengahan atau najis yang sedang dan cara mensucikannya. Najis mutawassithah adalah najis sedang atau pertengahan. Nah, contoh najis mutawassithah yaitu darah, kemudian nanah, kemudian air seni. Nah, air seni air kencing, maksudnya air kencing bukan yang selain air kencing bayi tadi ya. Tinja, bangkai binatang dan sebagainya. Nah, kemudian najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya najis hukmiyah, ada yang najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang kita yakini najisnya itu ada, tetapi tidak kelihatan wujudnya. Contohnya, kalian kencing di WC misalkan. Kemudian kalian melihat ada percikan air kencing kalian yang terkena kaki kalian misalkan, atau celana kalian. Tetapi yang namanya percikan itu kan kecil dan mudah kering. Setelah kalian selesai kencing misalkan tidak kelihatan lagi percikan tadi. Nah, itu tetap najis hukumnya, dan itu namanya najis hukmiyah karena tidak kelihatan lagi. Nah, kalau najis ainiyah itu najis yang kelihatan. Ya, contohnya ada kotoran cicak. Nah, kotorannya ada nggak? Ada. Misalkan menempel di mana? Di lantai misalkan. Nah, itu harus disucikan, dibuang dulu kotorannya. Nah, kemudian cara mensucikannya seperti apa? Baik najis hukmiyah ataupun najis ainiyah, yaitu caranya dengan menghilangkan zat rasa atau warnanya, kemudian atau baunya dengan menggunakan air suci. Jadi kita basuh ya. Baik, sekarang kita bahas najis yang ketiga, namanya najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini adalah najis yang berat. Yang termasuk najis mughalladhah ini adalah sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi. Misalnya liur anjing atau liur babi. Nah, ini cara mensucikannya beda dengan cara mensucikan najis yang mutawassithah tadi. Cara mensucikannya itu adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Jadi misalkan ada benda yang dijilat anjing. Nah, benda itu misalnya masih kita pakai. Nah, sebelum memakai itu harus kita sucikan dulu benda tadi pada najis atau liur anjing tadi. Karena liur anjing itu adalah najis mughalladhah atau najis yang berat. Artinya tidak cukup dibasuh biasa. Membasuhnya harus sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antaranya dari 7 kali tadi itu dicampur airnya dengan tanah. Nah, disiramkan ke situ. Baru benda tadi yang dijilat anjing tadi itu suci. Misalkan baju dijilat anjing atau celana. Nah, tidak cukup hanya kita cuci biasa. Harus kita basuh 1 kali menggunakan tanah, maksud Bapak. Nah, begitu cara mensucikannya. Jadi beda dengan mensucikan najis yang biasa, karena sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi ini adalah dinamakan najis mughalladhah atau najis yang berat. Sekarang kita masuk membahas
mengenai hadas, karena selain kita harus bersuci daripada najis, kita juga harus bersuci daripada hadas. Supaya apa? Supaya kita bisa sholat, supaya kita bisa tawaf dan membaca Quran misalkan. Nah, lalu apa itu hadas? Baik, hadas itu ada dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Baik, kita mulai dengan hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil apabila pertama, keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu artinya kemaluan, atau keluar sesuatu dari dubur. Nah, apa saja yang keluar? Misalkan kalau dari kubul itu air kencing. Nah, kalau dari dubur ya seperti kalian buang air besar, itu contoh sesuatu yang keluar dari dubur. Baik, yang kedua, seseorang dikatakan berhadas apabila, hadas kecil ya, apabila hilang akalnya, contohnya tidur, atau dia pingsan, nah, atau dia kesurupan misalkan, itu hilang akalnya. Nah, karena dia hilang akalnya, akal sehatnya, berarti orang itu sedang berhadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim itu artinya yang boleh kita nikahi. Contohnya kalian dengan teman kalian, itu bukan muhrim. Nah, kalau kulit kalian itu tersentuh, berarti kalian sedang berhadas kecil. Nah, kalau bersentuhannya dengan yang muhrim, artinya yang tidak boleh dinikahi, contohnya saudara atau orang tua atau nenek bahkan. Nah, itu kalau bersentuhan kulit dan kalian berwudu, misalkan kalian tidak berhadas kecil, tidak batal wudunya. Oke, yang keempat, yang dinamakan berhadas kecil apabila seseorang menyentuh kubul atau menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan. Nah, lalu cara mensucikan hadas kecil ini yaitu dengan cara berwudu. Nah, kalau tidak bisa berwudu, misalkan tidak ada air atau sakit misalkan, maka untuk menghilangkan atau mensucikan hadas kecil tersebut, kita harus bertayamum. Baik, sekarang kita membahas tentang hadas besar dan cara mensucikannya. Nah, seseorang dikatakan berhadas besar apabila pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi atau datang bulan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seseorang melahirkan. Nah, yang terakhir, meninggal dunia. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah yang dinamakan hadas besar ya. Kemudian cara mensucikannya itu tidak cukup dengan hanya berwudu ya. Jadi cara mensucikan hadas besar itu adalah dengan cara mandi wajib. Nah, lalu bagaimana misalkan tidak ada air, Pak? Nah, kalau tidak ada air, boleh mandi wajibnya itu diganti dengan tayamum. Nah, jadi cara bertaharoh atau bersuci, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar, itu ada 3 ya. Pertama, mandi wajib. Mandi wajib tadi untuk seseorang yang berhadas besar. Yang kedua, berwudu. Ini untuk seseorang yang berhadas kecil. Yang ketiga, tayamum. Nah, tayamum ini bisa menjadi pengganti mandi wajib, bisa juga menjadi pengganti wudu. Nah, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh mengganti mandi wajib, mengganti wudu dengan tayamum. Baik, sekarang kita bahas tata cara mandi wajib
tata cara berwudu dan tata cara bertayamum. Yang pertama kita bahas adalah tata cara mandi wajib. Nah, seseorang yang berhadas besar itu biasanya disebut juga seseorang itu sedang junub. Nah, jadi mandi wajib bisa juga disebut dengan mandi junub atau mandi janabah. Nah, caranya yang pertama harus berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi di dalam hati kalian itu kalian niatkan bahwa mandi kalian waktu itu adalah untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu wajib ya. Nah, kalau melafalkannya ini hukumnya sunnah, yaitu bacaannya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama harus dilakukan, yaitu berniat. Yang kedua yang harus dilakukan adalah apa? Menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah. Nah, ini misalkan wanita yang sedang haid, kemudian haidnya sudah selesai atau sudah berhenti. Nah, misalkan masih ada sisa-sisa darah atau itu ada misalkan di tubuh, maka darah itu harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang yang mandi wajib itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh itu dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau dari ujung kaki sampai ujung rambut boleh, Pak? Boleh juga. Yang penting seluruh tubuh kalian itu harus basah saat mandi wajib tadi. Nah, kemudian sunnahnya pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua tangan sebelum mengambil air ya. Kemudian berwudu juga terlebih dahulu. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian menggosok tubuh dan sebagainya, itu sunnah-sunnahnya. Tapi yang wajibnya yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis kalau ada, yang ketiga membasahi seluruh tubuh. Nah, jadi kalau seorang berniat mandi wajib tapi misalkan kepalanya tidak basah, berarti orang itu mandi wajibnya tidak sah, karena syarat mandi wajib harus membasahi seluruh tubuhnya, baik itu mandi wajib. Yang kedua wudu. Nah, wudu ini bersuci atau bertoharoh untuk menghilangkan hadas kecil. Caranya, pertama harus berniat di dalam hati. Niatnya saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala itu di dalam hati. Dan berbarengan dengan kalian mengusapkan air ke muka. Ya, jadi harus begitu. Tidak boleh niat dulu di dalam hati tapi tidak sambil mengusap air ke muka. Itu tidak sah di dalam hukum fikih. Kalau kita baca niat yang dibaca sunnah tadi, yaitu bacaannya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sunnah saja hukumnya, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur atau membersihkan lubang hidung. Nah, membersihkan lubang hidung ini disebut juga istinsyak ya. Yang kedua itu adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka ini hukumnya wajib atau rukun di dalam berwudu. Nah, jadi muka kita harus semuanya basah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi kalau sampai pergelangan tangan saja tidak sah. Membasuh tangan itu sampai siku. Dan semuanya ini harus basah ya, betul-betul basah. Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku, kalian harus mengusap kepala sebagian saja boleh. Kalau mau semua kepala juga boleh. Yang penting kalian wajib membasuh atau memercikkan air ke kepala atau mengusap tangan kalian yang basah ke kepala.
Kemudian ada juga sunnah membasuh telinga. Nah, ternyata membasuh telinga itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban di dalam berwudu. Jadi kalau ketinggalan, sah sajakah wudunya, Pak? Sah saja. Kemudian selanjutnya yang wajib adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga harus basah, diperhatikan sela-sela jarinya harus dibasahi. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tertib. Nah, tertib ini artinya dilakukan secara berurutan, mulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, sampai membasuh kaki, harus berurutan, jangan terbalik-balik. Nah, itu namanya tertib, dan tertib ini hukumnya wajib juga dalam berwudu. Nah, kemudian setelah selesai, kalian disunnahkan berdoa setelah wudu. Nah, hafal kan doanya? Baik, yang ketiga, tayamum. Tayamum ini juga termasuk bagian dari bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Tapi harus memenuhi syarat, karena tayamum ini statusnya hanya sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib. Nah, ini kenapa boleh? Karena ini adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya sebuah keringanan. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak dapat memakai air misalkan, karena beberapa halangan, itu misalkan dia sakit, tidak bisa kena air misalkan tubuhnya. Kalau kena air tubuhnya, maka sakitnya akan tambah parah. Nah, maka orang ini boleh melakukan tayamum walaupun ada air, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Atau yang kedua, keadaan orang yang boleh bertayamum itu memang tidak ada air, misalkan dia tidak bisa mendapatkan air, misalkan lagi kekeringan atau dia sedang berada di padang pasir. Nah, tidak bisa kan mendapatkan air, maka dia boleh mengganti bersuci tadi dengan tayamum, baik mau mengganti wudhu atau mengganti mandi wajib, boleh bertayamum. Tayamum ini dilakukan dengan menggunakan debu yang suci, ya. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, misalkan ada debu di mana, di dinding-dinding, boleh kita ambil debu tersebut dipakai untuk bertayamum. Nah, untuk syarat orang yang boleh bertayamum tadi ada 3. Pertama, tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya. Yang kedua, misalkan dia berhalangan menggunakan air, misalkan karena sakit. Dan yang ketiga, syaratnya kalau mau bertayamum itu telah masuk waktu sholat fardu. Jadi misalkan ya sudah azan zuhur, baru boleh bertayamum untuk sholat zuhur. Nah, tayamum yang untuk sholat zuhur ini tidak bisa dipakai untuk sholat asar. Jadi nanti sampai waktu sholat asar, kalian harus bertayamum lagi. Nah, jadi satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalian wajib berniat, ya. Niatnya apa? Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah berniat, kalian ambil debu tadi, kemudian diusapkan ke muka, ya. Diusapkan ke muka. Kemudian ambil lagi debu tadi, kalian usapkan ke tangan kanan sampai siku, ya. Setelah itu usapkan tangan kiri lagi hingga siku juga dengan debu tadi. Nah, itu saja. Jadi yang namanya bertayamum, yang diusap dengan debu cuman muka dan tangan sampai dengan siku. Nah, itu seperti di buku ada gambarnya, ya. Gambar orang yang sedang bertayamum. Baik, sekarang kita bahas tentang hikmah thaharah. Apa itu hikmah berthaharah atau bersuci? Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 39 kalau di buku, ya. Silahkan dibuka bukunya dilihat. Nah, di situ bisa kita lihat
hikmah bersuci atau bertoharoh itu dalam kehidupan kita itu banyak sekali hikmahnya atau keutamaan-keutamaannya. Di antaranya, pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan penyakit itu sumbernya adalah kuman dan kotoran. Nah, kalau kita bersih, kita bersuci, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Apalagi sekarang nih ya, zaman-zaman atau musim-musim pandemi. Nah, kita dituntut untuk hidup bersih supaya kita tidak terkena penyakit tersebut. Makanya kalian mau kemana-mana itu harus menggunakan masker. Kalau mau menyentuh apa-apa itu harus memakai hand sanitizer dulu supaya bersih tangannya dari kuman-kuman atau kotoran-kotoran. Apalagi kalau mau makan, jangan lupa dicuci dulu tangannya supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Baik, yang kedua itu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mendawamkan wudhunya, atau kalau misalkan kalau dia batal berwudhu lagi, kalau batal berwudhu lagi, maka orang itu akan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang yang senantiasa berwudhu. Nah, jadi kalau mau kemana-mana, baik itu mau olahraga, misalkan mau bersepeda, silahkan kalian berwudhu dulu supaya kalian dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, hikmah dari bertaharah atau bersuci, itu hikmahnya akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Nah, itu hikmah yang ketiga, membuat kita hidup lebih nyaman. Coba kalian bayangkan misalkan kamar kalian kotor, nyaman nggak kalian di dalam kamar itu? Nggak nyaman kan? Nah, begitu juga kalau kita sedang dalam keadaan hadas, apalagi hadas besar, itu membuat kita tidak nyaman. Jadi bagaimana mencari kenyamanan itu? Yaitu dengan cara bersuci. Yang keempat hikmahnya, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, ini sabda Rasulullah. Rasulullah ini tidak pernah berbohong. Jadi sabda beliau itu adalah benar. Nah, beliau mengatakan kalau orang itu selalu berwudhu, maka nanti saat dibangkitkan dari kubur, wajahnya akan bersinar. Nah, kemudian Rasulullah juga menegaskan bahwa kebersihan itu dari sebagian daripada iman. Seperti yang Bapak bacakan di awal tadi, ada hadis at-tahuru syatrul iman. Nah, ini ya, di antara hikmah-hikmah bertaharah atau bersuci. Nah, ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya. Ditulis jawabannya langsung. Soalnya ada 5. Pertama, apakah yang dimaksud dengan taharah? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan hadas? Yang ketiga, tulis 3 macam cara bertaharah. Yang keempat, tuliskan macam-macam hadas. Dan yang kelima, tuliskan macam-macam najis. Nanti akan Bapak sediakan link untuk mengirim foto hasil jawaban kalian tadi. Ya, linknya nanti Bapak bagikan di Classroom. Baik, pelajaran hari ini bagian pertamanya Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian bisa mengamalkannya, cara berwudu, cara mandi wajib bagi yang sudah balik ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.